Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Firman dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, B2 PIK akan mempresentasikan eh, materi dari PIK yaitu catalytic cracking. Oke, ini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alvan Rizky Saputra, kemudian Astrid Eka Permatasari, lalu Calvinio Juan Sebastian, Devina Niala Arfa Owena, Halilintar Hardani, kemudian saya sendiri Martino, terus lalu Muhammad Rafi Zaki, Muhammad Rizal Aditya Nugraha, Rifki Ivan, dan Vincentius Edward Susanto. Oke, untuk outline pada presentasi kali ini yaitu intinya ada 4. Yang pertama adalah what is catalytic cracking, yang berisi definisi dari catalytic cracking itu sendiri. Kemudian yang kedua ada the purpose of catalytic cracking, yaitu tujuan dari catalytic cracking itu buat apa. Kemudian yang ketiga, proses diagram and the explanation, yaitu ditampilkan diagram proses dan juga penjelasan dari catalytic cracking. Kemudian yang keempat, ada link dari video YouTube mengenai praktek dari catalytic cracking ini di lapangan. Oke, jadi dari yang pertama dulu yaitu what is catalytic cracking atau apa itu catalytic cracking ya. Jadi kita tahu bahwa buat masalah serius dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya yaitu dari limbah hidrokarbon sendiri yang dimana jumlah terbesar limbah itu berasal dari limbah hidrokarbon terutama dari limbah plastik dan juga minyak pelumas bekas. Nah, untuk daur ulang limbah kimia itu bisa digunakan metode thermal atau katalitik yang dapat diterapkan yang mana kita tahu bahwa rantai alkil panjang polimer itu dipecah jadi campuran hidrokarbon yang lebih ringan. Nah, salah satunya yaitu dengan catalytic cracking ya. Mana catalytic cracking itu yaitu proses pemecahan molekul hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul kecil dengan bantuan katalis gitu. Yang terjadi pada suhu dan tekanan tinggi yang dimana pemecahan asam lemak dapat diarahkan dan mengubah asam lemak dengan jalur reaksi yang berbeda gitu. Mungkin bisa di next. Oke, untuk selanjutnya, what is it for? Jadi tujuan penggunaan katalis ini sesuai yang telah diterangkan oleh Calvinio. Tujuan penggunaan katalis adalah untuk mengurangi suhu dan juga mempercepat waktu dari reaksi. Selain adanya katalis, dapat juga membuat proses selektif untuk reaksi yang diinginkan. Nah, katalis yang digunakan dalam proses cracking ini harus stabil pada suhu tinggi dan juga mudah dipisahkan dari produk, seperti katalis heterogen yang terdiri dari logam dengan bahan aktif dan didukung logam katalis. Arang aktif telah banyak digunakan sebagai katalis dukungan karena kapasitasnya dan juga stabilitas absorpsi yang tinggi dalam lingkungan asam dan basa. Karbon aktif yang dibuat dari tempurung kelapa juga salah satunya merupakan bahan terbaik untuk menghasilkan arang aktif karena memiliki mikropori yang besar dan juga kandungan abu yang rendah dan memberikan reaktivitas yang tinggi. Nah, unit catalytic cracking ini kita harus mengonfigurasinya dengan dua bagian utama yaitu riser dan juga regenerator. Nah, cracking terjadi di reaktor riser sementara kokas dibakar di regenerator yang mana aktivitas katalis dipulihkan. Konversi hidrokarbon, selektivitas gasolin, dan pembentukan kokas semuanya merupakan parameter efisiensi dari operasi katalis cracking yang dipengaruhi oleh suhu reaksi, waktu reaksi, komposisi bahan baku, sifat katalis dan juga tekanan parsial hidrokarbon dan juga rasio dari katalis serta minyak. Nah, fluid katalis cracking ini kita menggunakan dapat mengubah limbah polyolefin secara langsung menjadi fraksi olefin ringan dan juga menjadi bahan bakar motor yang diinginkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada proses diagram dari catalytic proses. Dapat dilihat dari gambar sebelumnya, diagram di atas, itu menggabungkan beberapa kolom atau bagian-bagian utama, seperti elektrostatik, presipitator, regenerator, dan kolom distilasi. Lalu, secara singkat, bahan baku minyak bumi mendidih yang dipanaskan sebelumnya sekitar 315 hingga 430 derajat Celcius yang terdiri dari molekul hidrokarbon rantai panjang dikombinasikan dengan minyak bubur daur ulang dari bagian bawah kolom distilasi dan disuntikan ke dalam riser katalis di mana ia akan diuapkan dan dipecahkan menjadi molekul uap yang lebih kecil melalui kontak dan pencampuran dengan katalis bubuk yang sangat panas dari regenerator. Lalu setelah sekian banyak proses,
Untuk menghilangkan sinyal sulfur, nafsa yang retak menjadi komponen berukuran tinggi. Dari basis campuran hilang. Dalam desain yang ditujukan pada gambar, kokas hanya sebagian dibakar menjadi CO2. Gas buang pembakaran pada suhu 715 derajat Celcius dan pada tekanan 2,41 bar disalurkan melalui pemisah katalis sekunder yang mengandung tabung putar yang dirancang untuk menghilangkan 70 hingga 90% partikulat dalam gas buang yang akan meninggalkan regenerator. Hal ini diperlukan untuk mencegah kerusakan erosi pada bilah di turbo expander yang akan disalurkan oleh gas buang. Bisa dilanjut? Oke, mungkin sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok B2 PIK. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dari kami. Semoga dimaafkan dan terima kasih.